impact ke sales-nya kayak gimana ya, Kak? Kayak ini kira-kira bisa naikin sales gue berapa ya? Terus gue kayak, nggak gitu konsepnya sobat, gitu kan. Kembali lagi bersama gue Jonathan Andy, Kubis, Kupas Habis. Di sesi Kupas Habis kali ini, kita akan ngomongin sedikit tentang branding. Yang menyangkut juga mungkin teman-teman di sini banyak yang jadi entrepreneur, buka usaha, dan pengen tahu, emang branding penting? Nah, kita sudah kehadiran salah seorang pakar branding. Di sini ada Mbak Stephanie Regina. Halo Hani. Hai, halo Bang Ini pas John. banget ya, nama sosial medianya juga Halo Hani ya. Betul, itu bagian dari personal branding, Kak. Oh, berarti memang anaknya mungkin kamu suka bersosialisasi ya, jadi sering disapa, halo Hani, gitu. Betul, makanya kadang-kadang kalau misalnya disapa, halo Hani, terus kayak jangan lupa follow ya, gitu langsung. Oh, panjang ya Wow, username-nya, halo Hani, jangan lupa follow ya. Nah, halo. pertama-tama, Han, mungkin banyak yang belum kenal juga nih tentang siapa sih Stephanie Regina. Boleh cerita dikit nggak? Boleh dong. Halo, jadi selamat pagi, siang, malam semuanya. Kapanpun kalian nonton ini, perkenalkan nama gue Stephanie Regina, atau biasa dipanggilnya Hani aja gitu. Currently itu lagi building ada satu e-learning community platform namanya Haloka Talks. Kita fokus di personal development, communication, dan juga branding. Lalu yang kedua sekarang juga kebetulan pas banget lagi di Jogja, jadi co-founder Melipir Coffee Shop di Jogja. Jadi bareng sama teman-teman juga nih kalau misalnya di Melipir. Terus sama yang terakhir ada sekarang full time di salah satu multinational company sebagai brand manager. Gitu aja sih, Kak, sekarang. Right. Dulu kamu ngambil kuliah apa nih? Dulu ngambil kuliahnya marketing di Prasmo, Prasetya Mulia, tapi pas mau lulus itu diganti jadi lulusannya branding. Jadi kayak jurusannya diganti dari marketing jadi branding. Jadi jatuhnya lulusan branding. Kamu lulusan branding, terus juga jadi brand manager gitu kan di salah satu FMCG multinational lah. Berarti memang apakah bisa dibilang ada ketertarikan atau memang passionate di ranah branding ini atau gimana? Yes, betul. Jadi memang passionate-nya itu sebenarnya di marketing, jadi branding, sama satu lagi itu sebenarnya di public speaking gitu. Dari dulu memang orangnya tuh suka kepo-kepo, kayak kenapa dia melakukan ini ya, kayak kenapa dia milih ini, bukan milih yang itu gitu. Terus ternyata waktu didalami lebih lanjut, oh ada loh sebuah jurusan yang mempelajari itu tuh ternyata dari branding. Karena kan branding sebenarnya essence-nya itu benar-benar understanding the consumer kan, harus kepo gitu kalau misalnya suka branding tuh biasanya. Right. Gue jadi tertarik nih, tadi ngomongin soal personal branding dan juga UKM kan, branding bisnis. Kita bahas yang bisnis dulu deh, kita bahas. Mungkin kan karena banyak juga orang-orang yang lebih familiar ya dengan bisnis, oh bisnis butuh branding. Tapi personal branding ini kan sebenarnya terms yang baru muncul, bukan baru muncul, munculnya sebenarnya sudah lama, tapi mungkin baru ngetrennya belakangan, gitu ya? Ya, betul. Baru Oke. banyak yang bahas, banyak yang bikin kelasnya emang belakangan-belakangan ini. Right. Nah, tapi kita kupas dulu mengenai UKM nih. Jadi, menurut gua, orang Indonesia itu semangat entrepreneurship-nya tuh tinggi-tinggi. Gitu kan, kayaknya dikit-dikit pengen bikin usaha aja. Nah, menurutmu kira-kira apa yang bikin hal ini terjadi? Apakah kamu setuju? Setuju sih, benar. Especially during this pandemic gitu, kayak benar-benar kalau misalnya buka Instagram, dari yang tiba-tiba nggak punya bisnis, sekarang dia jualan makanan, sekarang dia belajar untuk nge-illustrate, dia bikin ini, bikin itu gitu. Jadi kayak pandemic ini merupakan sebuah kesempatan untuk orang kayaknya coba suatu hal yang baru. Even though mereka misalnya juga udah punya pekerjaan tetap yang utama gitu. Karena sebenarnya aku pribadi itu bikin Melipir sama bikin Haloka itu tuh emang waktu lagi jadi full time juga gitu. Terus coba bikin usaha kecil-kecilan kan. Kalau ditanya alasannya kenapa, mungkin karena orang Indonesia tuh nggak bisa diem aja gitu. Kita suka aja sensasi, suka suatu hal yang baru. Udah gitu juga mungkin karena kita sangat dekat dengan sosial media. Jadi kita juga saat melihat orang lain, dia kok bikin sesuatu yang baru ya? Gitu. Gue coba juga gitu.
Ya, makanya juga banyak online shop penjamur banget ya di sosial media. Betul. Jadi kayak dia ternyata bikin ini, jadi pengen coba juga gitu. Terus habis itu ditambah lagi dengan sekarang informasinya kan sebenarnya benar-benar di mana-mana kan. Dari nggak bisa masak, bisa belajar masak dari YouTube. Dari nggak bisa podcast, ikut webinar tentang podcast, dan bisa coba-coba setup sendiri. Terus sekarang tuh rata-rata kayak alat-alat untuk kita memulai juga udah nggak semahal dulu. Kayak dulu tuh ngebayangnya kalau misalnya bikin podcast tuh benar-benar yang harus di studio, terus harus benar-benar kayak wah lengkap lah peralatannya. But then sekarang pakai mic biasa pun bisa. Even sekarang pakai headset sama laptop aja bisa gitu. Jadi alat-alatnya sendiri juga sepertinya udah sangat dimudahkan nih untuk orang-orang itu mencoba untuk masuk ke arah sana. Apakah bisa dibilang sebenarnya orang Indonesia kreatif? Kreatif tentunya. Kreatif dan tidak bisa diam. Which is bagus sih. Jadi kayak pengen coba terus gitu. Ya, bahkan kadang gue cukup kagum ya. Misalnya kita lihat aja dengan orang-orang kaki lima di pinggir jalan gitu kan. Bagaimana mereka biasanya dorong satu gerobak. Dari dorong satu gerobak, terus tiba-tiba berubah jadi ya ada gerobak, ada tenda dengan meja dan kursi. Ini kayak dari mana ini semua terjadi gitu. Betul, betul. Apalagi di Jogja. Kayak gitu banget, Kak. Kayak tiba-tiba, lah perasaan tadi siang nggak ada nih kayak gini. Tiba-tiba udah ada semuanya. Jadi emang gercep-gercep gitu. Dan kamu juga memang sempat tinggal di Jogja atau pindah ke Jogja atau bagaimana? Kenapa? Kayaknya kan sekarang juga bikin usaha coffee shop di Jogja ya? Betul. Jadi ceritanya tuh di tahun 2019 kemarin, Mei 2019 tuh dikirim sama kantor tempat aku bekerja sekarang ke Jogja. Karena kan aku MT kan, jadi kayak manajemen trainingnya terus di rotate. Nah di rotate-nya itu jadi sales di area Jogja. Pas banget gitu. Nah terus pas banget juga, ini literally semuanya pas banget ya, rencana Tuhan sepertinya. Pacar aku tuh udah pindah ke Jogja dari November 2018 gitu. Waktu itu sebenarnya statusnya tuh lagi break, maksudnya lagi putus, terus kayak lah ketemu lagi di Jogja gitu. Terus kayak ngapain ya di Jogja, bosen kan makan-makan terus gitu. Terus kebetulan bokapnya tuh ada tempat di Jogja. Jadi gue starting melipir kopi ini tuh actually lumayan low risk lah, karena tempatnya itu kita punya sendiri. Jadi kita nggak bayar rent untuk melipir satu. Udah lebih low risk, jadi kayak ya udahlah kita coba aja. Anyway, sebelumnya tempatnya itu juga restoran kan. Jadi nggak terlalu banyak yang dimodif kayak meja barnya udah ada, toiletnya udah ada, dapurnya udah ada. Kita tinggal nge-furnish dalamnya sama ganti-ganti sedikit desainnya. Oh, tapi restorannya sudah nggak jalan? Udah tutup, udah lama. Okay. Udah lama tutup, makanya nggak kepake juga kan tempatnya sayang. Right. Terus menurut kamu gimana tentang situasi UKM di Indonesia sekarang? Kayaknya itu tadi kan cepat muncul dan cepat tenggelam ya. Mungkin juga karena di satu sisi orang melihat, wah ada peluang nih, di mana ada sosial media, gue bisa jualan dengan gampang. Terus juga ada aplikasi-aplikasi yang dimana kayak gue nggak harus buka restoran, kayak masak di dapur pun bisa, gue jual di aplikasi gitu kan, di order. Tapi di satu sisi juga kayaknya ini membuat semua orang jadi gampang bikin usaha, jadi saingannya banyak in a way. Dan mungkin jadi persaingannya susah, dan jadinya juga mereka akan cepat naik, tapi cepat juga turun. Gimana menurut kamu? Oke, ini actually menarik karena aku tuh tipe pribadi yang juga percaya bahwa nggak semua bisnis itu meant to be last gitu, kayak untuk umurnya tuh panjang. Memang ada beberapa bisnis yang kita mungkin bisa disebutnya kayak lebih ke dagang gitu lah ya, kayak oh ada opportunity, kayak misalnya zaman dulu tuh waktu silikon handphone lagi in banget kan dengan semua gambar-gambarnya bentuknya, ya udah kayak orang ambil opportunity aja jualan itu, tapi dia tahu ini paling trennya cuma 2-3 bulan, abis itu udah. Terus dulu misalnya es kepal Milo, gila kan, kayak boom, terus abis itu semua orang bikin, terus abis itu 3 bulan kemudian semuanya hilang gitu. Jadi kalau misalnya aku sendiri ngeliat ini kayak nggak apa-apa sih, kalau menurut aku pribadi ya, asal dari awal dia coba bikin bisnisnya itu, dia emang udah mapping bisnis apa sih yang kira-kira ini cuma ngikutin tren, cuma 2-3 bulan, cuma maksimal 1 tahun. Terus mana bisnis yang ini emang bener-bener pengen dijadiin bisnis yang brandingnya tuh bagus, karena pengen ini tuh bisa 5, 10, 20 tahun, bisa sampai buat anak gue gitu. Dan ada bisnis yang cepat, kayak gitu sih. Kalau menurut Bang John gimana? Kalau menurut gue ada benarnya sih. Mungkin juga yang tadi orang Indonesia kreatif, nggak tahan melihat peluang, wah ada sesuatu yang tren, ayo kita coba bikin. Ya di satu sisi juga mungkin banyak yang mengerti kalau oh ini cuma tren, next-nya apa, gue langsung pivot ke situ, which is good.
Tapi mungkin pertanyaannya menjadi gini, Han. Bagaimana caranya kita membuat bisnisnya jadi lebih long lasting? Itu kan. Susah ya pertanyaannya. Ini disclaimer juga teman-teman, maksudnya gue juga sambil belajar, masih maksudnya baru coba-coba, jadi juga masih banyak trial and error-nya. Tapi menurut gue kalau misalnya mau bisnis itu mau long lasting, yang pertama emang benar-benar core-nya sendiri, produknya itu harus benar-benar menjawab kebutuhan konsumen. Gitu loh. Jadi kayak lo benar-benar harus bisa make sure bahwa produk lo ini tuh dibutuhin konsumen, tidak mudah ditiru oleh orang lain, dan sifatnya itu tuh kayak ya timeless gitu lah. Yang paling gampang ya pasti sandang pangan, itu kayak mau kapanpun tinggal lo tweak dikit, harusnya tuh orang anyway akan tetap nyari gitu. Jadi satu produknya, terus yang kedua itu adalah brandnya sih. Gitu. Jadi brandnya itu harus dibangun. Kenapa? Karena by the end of the day, keputusan orang membeli itu tuh semuanya irrational gitu. Kayak gue tahu McD junk food nggak bagus buat gue, tapi gue ngebayangin kulitnya garing gitu kan, kayak ya udahlah nggak apa-apa, anyway gue beli aja. Padahal gue tahu mungkin itu kurang oke gitu loh untuk dimakan secara rutin dan lain sebagainya. Jadi dengan kita bikin branding itu tuh kita udah benar-benar touching satu level, bukan cuma ngejual secara functionality, tapi tuh udah ngejual secara emosional. Nah kalau sebuah brand itu, sebuah bisnis udah bisa ngebangun brandingnya, dia itu akan jadi lebih sulit untuk di take down sama kompetitor sebenarnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya suatu saat ada kompetitor itu bikin produknya sama persis kayak lo, ya pokoknya secara bisnis model mirip lah gitu. Nah brand ini tuh merupakan pelindung utama gitu yang bikin orang tetap ya anyway gue tetap mau stay sama bisnis lo aja, sama brand lo aja gitu. Jadi dua hal itu sih yang menurut gue harus dibangun. Iya, dan mengerti juga sih bagaimana orang itu mungkin belinya itu pakai feeling ya, bukan pakai logika. Betul. Rata-rata tuh belinya pakai feeling sih. Kayak kayak ih lucu gitu, kayak nggak tahu. Kalau misalnya main TikTok kan juga ada tuh even sampai ada soundnya kan, kayak gue nggak tahu kenapa gue beli ini, tapi lucu gitu. Tapi nggak tahu buat apa kayak gitu. Kadang-kadang orang suka kayak gitu sih. Right. Yang penting itu makes us feels good ya. Betul. Dan iya, kayak most of the time, kalau misalnya dulu yang gue pelajari waktu kuliah itu, apa yang kita beli itu sebenarnya mencerminkan juga kepribadian kita. Gitu. Jadi biasanya waktu kita mau beli barang, kita tuh mencocokkan kayak value apa sih yang gue punya dengan cocok nggak sih value-nya sama produk yang mau gue beli. Gitu. Misalnya Bang John di sini peduli lingkungan. Waktu Bang John dihadapkan dengan dua pilihan, apakah gue akan beli kopi yang dia itu dari plastik atau kopi yang misalnya dari paper cup, mungkin Bang John akan lebih pilih yang paper cup gitu loh, even though harganya mungkin Rp500 lebih mahal. Tapi waktu lo bawa itu, lo kayak merasa bahwa gila, ini gue tuh eco-friendly gitu. Iya, berarti bisa dibilang branding sebenarnya mengenalkan value kita ke customer. Betul. Dan konsumen itu juga mencocokkan value mereka ke brand kita. Right. Dan ujung-ujung kayak konsumen juga akan memilih value mana yang cocok. Oke, brand ini kayaknya satu value dengan gue goes with this brand aja gitu ya. Betul. Itu benar sih. Tapi jangan berpikir branding itu tuh suatu hal yang kita bisa bangun dalam 1-2 minggu. Dan ini menurut gue adalah PR besarnya UMKM, karena tiap kali ngomongin branding itu pasti kayak, terus impact ke salesnya kayak gimana ya kak? Kayak ini kira-kira bisa naikin sales gue berapa ya? Terus gue kayak nggak gitu konsepnya sobat gitu kan. Jadi kalau misalnya branding itu tuh jatuhnya investment, it is going to be long term gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dalam dunia investasi, branding itu tuh kayak beli saham, kayak beli emas gitu loh. Jadi sebenarnya tidak membuat lu lebih cepat kaya, tidak langsung menghasilkan duit buat brand lu. Tapi suatu saat brand lu kenapa-napa, ekonomi kenapa-napa, dia tuh bikin lu nggak cepat miskin gitu loh. Dia akan bikin lu lebih resisten bahwa oke, gue lebih tahan banting nih. Kenapa? Karena brand gue bagus, konsumen gue lebih loyal sama gue. Kayak gitu. Jadi itu sebenarnya yang paling sulit sih, karena ngeluarin duit di awal untuk nge-build brandnya, income-nya mungkin juga nggak langsung berasa. Jadi banyak yang kayak, udahlah gue nggak usah bangun branding, yang penting cash flow gue masuk. Ada yang suka kayak gitu. Dan ini juga menarik sih, karena gue kerja marketing ya, digital marketer, dan gue juga bekerja sama dengan banyak branding agency untuk ya klien-klien gue lah dulu.
Dan ini menarik, seperti yang kamu bilang barusan, branding itu kan sebenarnya satu yang long term. Sementara ya mengerti juga bahwa kita perlu tetap ada pemasukan kan, buat biar cash flow-nya tetap sehat gitu. Jadi mungkin yang tadi, seperti investasi, yang kamu nggak invest di satu instrumen aja, kamu perlu diversifikasi kan. Ada sesuatu yang buat short term, ada sesuatu yang buat long term. Jadi mungkin kayak kamu butuh marketing yang short termnya seperti apa, tapi buat memastikan brandnya itu bertahan dalam jangka waktu yang panjang, diperlukan juga branding ke produknya sendiri ya, ke brandnya sendiri. Betul. Dan maksudnya aku juga tipenya lumayan realistis gitu ya, karena mungkin juga emang punya bisnis sendiri juga, jadi tahu bahwa ya cash flow tuh tetap harus ada, kalau nggak gimana cara bayar karyawan, gimana cara bayar listrik gitu kan. Jadi yang kayak tadi Bang John bilang sih, kayak bener bahwa tuh kita mikirin branding, sebenarnya kita istilahnya gini, branding itu kita bangun misalnya 30% gitu loh. Dari budget yang kita punya, kita memang sisihin bahwa oke, ini akan aku invest untuk bikin branding. Nah, bikin branding ini tuh tangibility-nya seperti apa sih turunnya? Misalnya sesimpel kayak, pengen ngobrol sama loyal customer, ketemu mereka, kasih mereka sedikit gimmick, kasih mereka sedikit souvenir, yang itu misalnya benar-benar sesuai banget sama usaha kita, sama bisnis kita. Take time untuk ngobrol dan build relation sama mereka, udah gitu cari tahu juga mereka butuhnya apa. Itu kan mereka nggak kemudian habis itu langsung beli produk kita apa segala macam kan. Jadi lebih kayak ya udah kita treat mereka. Nah, si 70% budget yang kita punya ini tetap memang harus digunakan untuk muter cash flow-nya. Oke, gue bikin inovasi produk apa ya? Gue misalnya mau ada promo di delivery kayak gimana ya? Gitu. Karena branding itu juga sebenarnya butuh di support gitu dengan budget yang kita dapat dari cash flow harian. Mungkin itu bisa kasarnya tadi ya, kayak apakah pembagiannya 70% oke ini yang buat short term, 30% buat long term branding. Sebenarnya sih kalau misalnya rule of thumb-nya, biasanya sih kita pakai 20-80 Pareto analysis, ya kan, Pareto teori itu. Tapi benar-benar balik lagi sih ke teman-teman sendiri, kayak sekarang tuh bisnisnya ada di stage apa. Mungkin ada juga beberapa teman-teman yang kayak, wah gila nih, apalagi pandemi kemarin, kayak udahlah boro-boro mikirin branding, ini gue mikirin bayar gaji karyawan dulu gitu kan. Dan mungkin 100% itu. Jadi benar-benar case by case sih. Tapi kalau misalnya ada rule of thumb-nya, mungkin I would recommend yang 80-20, karena si Pareto itu kayaknya bisa dipakai di mana-mana. Right, 20% buat branding long term ya, 80% buat yang lebih short term, buat cash flow sehat. Tadi juga kamu bilang soal kita harus ngobrol ke customer dulu, cari tahu mereka maunya apa gitu kan, motivasinya apa. Apakah ini sebenarnya langkah awal ketika kita ingin memulai atau menentukan brand kita itu harusnya gimana? Ya, betul. Jadi sebenarnya ngobrol sama konsumen itu dilakukannya di semua tahap. Tapi di tahap yang pertama itu yang paling urgent, karena how do we know our product itu bisa menjawab kebutuhan mereka kalau kita nggak pernah ngobrol sama mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya boleh cerita sedikit, ini sepengalaman gue, prosesnya adalah kita sebagai owner, kita udah punya nih di pikiran kita, itu kan minimal 4P. Jadi kita udah mikir, oke, gue pengen produknya kayak gini, gue pengen unique selling proposition-nya seperti ini, gitu kan. Nanti dia packaging-nya kira-kira kayak gini, terus harganya ya di 20.000, 25.000 lah. Terus gue pengen jualan di daerah mana, place-nya, sama yang terakhir promonya misalnya kayak satu minggu pertama gue pengen bikin diskon 20%, atau nanti misalnya gue mau bikin membership, nanti dapat diskon, kayak gitu. Nah, dari 4P yang kita punya ini, yang owner-nya punya, kita bawa ke konsumen yang menurut kita tuh bakalan suitable sama si 4P yang udah kita punya. Oke, kalau tadi gue mau jualannya kopi, harganya 20.000. Udah gitu gue bukanya nih di lobby apartemen. Sekitaran gue siapa ya? Oh, banyak anak-anak kampus. Mereka kira-kira bisa nggak ya beli kopi harga 20.000? Oh, bisa. Ya udah, coba deh gue ngobrol sama mereka. Kasih tau nih, produk gue bakalan kayak gini. Menurut lo kayak gimana? Cocok nggak sama tempatnya? Lo butuh atau enggak? Kira-kira kayak gitu sih. Cara singkat ya. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, bisa jelasin dikit nggak soal 4P? Oh iya, maaf banget. Sorry guys, kalau misalnya ada yang kurang paham gitu, maksudnya ada yang agak itu jadi 4P itu adalah marketing mix. Dia terdiri dari produk, place, price, sama promotion. Jadi ini tuh istilahnya kalau kita lagi membangun bisnis, ini adalah pilar yang harus ada di rumah bisnisnya lah. Kayak kita harus yakin dan harus tahu dulu 4P-nya ini apa, baru kita bisa kembangin ke macam-macam yang lain. Gitu. Marketing mix. Untuk teman-teman yang jualan jasa, marketing mix-nya ini nanti akan
berkembang menjadi 6P gitu. Jadi price, place, promotion, produk, terus biasanya ada proses sama ada people kayak gitu. Semuanya ada di Google, ada macam-macam juga, bisa langsung cek-cek. Baik, ketika orang-orang sudah tanya, sudah interview, sudah survei lah ke customer, mereka sebenarnya maunya apa, segala macam, terus kita beralih ke mikirin si marketing mix tadi, 4P. Jadi secara dari tiap pilarnya sendiri, kira-kira produk kita ini mau digodok seperti apa sih gitu ya? Yang tadi ada price, product, place, sama promotions. Kayak di-adjust lagi, karena kan tadi sebenarnya berangkatnya tuh dari kita udah punya sesuatu dulu kan. Tapi ini sebenarnya chicken and egg sih, Bang John. Karena untuk kita bisa mikir gue mau jualan produk itu kan biasanya kita akan berangkat dari opportunity atau challenge yang ada di market kan. Jadi benar-benar it's a never ending process even until now. Kalau sekarang itu melipir gitu ya, melipir cabang satu tuh kita malah awalnya konsumen yang kita pengen targetin itu lebih ke karyawan gitu, karena kita merasa kita berada di bawah apartemen, deket sama kantor-kantor juga, jadi kayaknya cocok nih kalau kita targetin karyawan. But then ternyata seiring berjalannya waktu, kok yang datang anak kuliahan ya, pada ngerjain skripsi, pada ini, pada itu. Jadi kita sempat ada adjustment juga tuh, dan kita bikin promonya sesuai sama anak kuliah deh. Kita bikin, kapan sih mereka selesai kuliah, jam berapa sih kita bikinin promo di jam itu yuk, gitu misalnya. Right. Dan ini sebenarnya masih masuk sih, karena ini kan evaluasi terus-menerus ya. Jadi kayak either way kamu mau masuk dari depan atau mau masuk dari belakang ya dievaluasi aja. Kira-kira masih relevan nggak? Ternyata di lapangannya seperti ini beda banget. Ya udah kita adjust lagi gitu ya. Ibaratnya kayak Oreo aja ya. Oreo itu gue ngeliat kan sebagai dia mengenalkan diri sebagai snack misalnya. Snack keluarga gitu. Tapi makin kesini juga ternyata dia kayak collab-nya banyak banget. Dan jadi kayak ke es krim lah, ke cake lah, apa segala macam gitu kan. Itu. Dan ini menjadi something yang apa Oreo kayak menarik gitu. Jadi mereka juga agak bergeser ke arah situ. Benar-benar jadi bisa di stretch gitu kan brandnya. Semakin sering ngobrol sama konsumen tuh semakin mereka kayak ternyata selain di konsumsi langsung banyak juga nih yang jadiin Oreo misalnya kayak campuran dari kue ya gitu. So bikinin campaign-nya deh biar makin banyak orang yang aware tentang hal ini, terus bikin Oreo cake kayak gitu. Ya. Dan apakah ini juga berlaku sebenarnya ke personal branding? Ya kan tadi kita lihat kalau UKM kan kamu harus ngobrol sama customer dulu gitu biar tahu mereka maunya apa sehingga yang kita komunikasikan juga tepat ya. Nah ini juga mungkin yang perlu kita highlight. Jadi kita itu kan pengen barang kita dipakai sama customer kita. Otomatis kita harus ngomong apa yang mereka pengen dengar gitu kan. Kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Kadang kita merasa kayak mereka tuh butuhnya ini, tapi kita nggak survei dulu. Pas dilihat ke lapangannya, kok ternyata mereka nggak butuh ini, mereka butuhnya yang lain gitu ya. Betul. Apakah ini berlaku juga buat personal branding? Sebenarnya ini kalau menurut gue fundamentalnya tuh cukup mirip ya. Jadi gimana caranya kita tuh sebagai manusia, sebagai person juga bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Cuma bedanya kalau brand sama personal branding, brand itu kita gampang untuk inovasi. Istilahnya itu kita bikin dari nol lah, gitu kan, kalau bisnis gitu. Kalau personal branding, unfortunately, itu udah installed di dalam kita. Ya kan? Mungkin by the time kita sadar, gue butuh personal branding nih, itu kita udah umur 20, 23, udah ada 23 tahun yang kejadian dalam hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, relationship kita. Itu yang udah ada installed dalam diri kita, dan kita nggak bisa sesimpel itu yang kayak delete, ini add gitu, nggak bisa gitu kan. Jadi agak lebih kompleks menurut gue kalau personal branding. Tapi gue setuju yang kayak tadi Bang John bilang bahwa in the end of the day, when we talk about personal branding itu sebenarnya ada dua hal yang penting kan. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa sampaikan, dan apa yang pengen didengar sama audiens kita. Nah, sweet spot-nya itu sebenarnya ada di irisan tengahnya gitu loh. Jadi kita juga sebenarnya harus stay true bahwa ini yang bisa gue share. Tapi kita juga harus memilah apa bagian dari diri gue nih yang bisa add value buat orang lain gitu. Jadi makanya kenapa mungkin ya when it comes to personal branding, orang tuh paling mentok 3 gitu. Kayak punya personal branding tuh 3. Dia jago di marketing, public speaking, sama dia suka masak gitu.
Kalau misalnya udah lebih dari 3, orang kayak lama-lama bingung kayak, ini sebenarnya bisnisnya apa ya? Ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa. Jadi harus dipilih mana sih dari semua hal yang lo punya dalam hidup lo itu yang paling bisa add value. Jadi biar orang tuh oke, kalau cari tentang branding, communication, cari Hani aja deh. Gitu. Dia sering banget nih ngomongin tentang ini. Tapi doesn't mean gue juga nggak boleh share kalau gue suka makan gitu kan. Tapi proporsinya balik lagi ke Pareto, mungkin 80% yang gue share itu adalah tentang personal branding yang mau gue bangun dan yang bermanfaat buat audiens gue. Gitu. Right. Berarti tadi juga ya, kalau bisa gue rangkup sedikit, jadi kita harus cari tahu dulu apa yang kita punya, gitu kan, apa yang kita punya, dan yang nggak semuanya harus ditampilin juga. Terus apa yang pengen kita sampaikan ke audiens, dan juga yang audiens butuhkan atau yang audiens ingin dengar. Dan pastikan juga bahwa yang kita sampaikan itu adding value ke kehidupan mereka, karena kan kayak, ngapain gue dengerin lo kalau lo nggak ada manfaatnya ke kehidupan gue, kan seperti itu kurang lebih. Betul banget. Jadi always kalau misalnya di Haloka, karena kita juga sering ngomongin tentang personal branding gitu kan, kita tuh selalu ngebedain personal branding sama pencitraan. Nah sebenarnya beda utamanya dari mana? Beda utamanya itu kalau personal branding itu benar-benar your core values and core competencies. Jadi sesuatu yang udah ada dalam diri lo, cuma lo pengen kasih tahu orang bahwa ini lo gue gitu. Karena tadi harapannya itu bisa bermanfaat, bisa bantu orang lain. Misalnya kayak gue, dulu itu sebelum gue mulai Haloka, gue pikir semua orang di muka bumi tuh tahu John tentang marketing mix. Karena gue udah belajar itu kan istilahnya udah 6 tahun gitu kan, dari gue kuliah gitu. Jadi waktu by the time gue kayak ngobrol sama orang, ternyata mereka nggak tahu, gue jadi kayak, oh oke, ternyata ada ya sesuatu yang gue tahu, orang lain nggak tahu, dan saat gue kasih tahu itu tentang mereka, bisnis mereka jadi lebih oke, mereka jadi lebih tahu gimana cara manage branding UMKM-nya kayak gitu. Jadi gue kayak, oh oke, jadi ini sepertinya suatu hal yang bisa nih gue karyakan, gue kasih tau orang bahwa gue bisa loh, maksudnya share-share tentang branding, yuk ngobrol. Itu personal branding kan. Beda sama pencitraan, kalau pencitraan itu tuh kita, karena tadi kita nggak tahu kita siapa, jadi kita nggak adopsi value orang lain. Gitu loh, kayaknya dia kerennya, kayak Bang John kerennya, jago banget nih tentang finansial gitu kan, kayak tentang investasi. Nah, karena gue pengen dilihat keren, karena gue juga pengen seperti Bang John, ya udah gue mulai deh tuh bikin konten apa segala macam, padahal dalamnya tuh kosong, gitu kan. Nah itu kan benar-benar bahaya banget, lo menjerumuskan diri lo sendiri untuk melakukan sesuatu yang lo nggak tahu, dan lo ngasih tau orang lain, dan lo nggak bisa bertanggung jawab ke sana. Dan pada akhirnya pasti lo capek, karena saat ada orang lain yang nanya, gimana sih investasi, gimana sih ini, lu juga nggak tahu gitu sebenarnya. Jadi itu pencitraan, datangnya tuh dari luar gitu. Oke. Thank you banget Han buat obrolannya. Thank you. Oke loh. Sukses terus ya buat Melipir dan juga Halokanya. Thank you Bang John. Dirimu juga sukses terus atas semua yang dilakukan. Buat teman-teman jangan lupa follow Haloka Talks. Mereka juga sering ngadain webinar soal branding. Dan juga buat teman-teman yang di Jogja bisa coba Melipir Cafe. Gue udah lihat di Instagram sih, belum nyamperin sih, tapi gue udah lihat di Instagram Melipir Cafe 2. Gue, wow bagus juga ini tempatnya gitu kan. Pengen ke situ. Tapi ya nanti ya. Siap, ditunggu Melipir sejenak. Oke, sukses dan sehat terus Han. Thank you, bye Bang John. Sampai jumpa di Kubis Kupas Habis episode berikutnya. Kayak Tuhan tuh nggak ciptain lo lahir di dunia kayak oke, gue bakal menciptakan dia di dunia dengan tidak ada talenta, tidak ada purpose hidup, kayak lahir aja biar masuk ke KTP Indonesia gitu.